Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel ini ya. Di video ini saya akan melanjutkan cerita Full House episode keempat. Langsung aja kita mulai yuk ceritanya. Saat Yongjae tengah mengajari Han Ji-eun bersepeda, tiba-tiba Haewon datang. Ji-eun menyapa Haewon dan mempersilahkan Haewon untuk masuk ke rumah. Haewon berkata kepada Yongjae, "Kau terlihat sibuk, dan kenapa kau pindah ke sini tetapi tidak memberitahuku?" Yongjae menjawab, "Apa segala sesuatunya aku harus melapor padamu dulu." Mendengar jawaban Yongjae, Haewon merasa tersinggung, dan ia mengatakan, "Oh, baiklah kalau begitu. Maaf, aku telah mengganggumu. Aku tidak akan mengganggumu lagi." Kemudian Haewon pergi dengan perasaan sedih dan kecewa. Keesokan harinya, Ji-eun mendatangi kantor Yoo Min-hyuk. Ia bermaksud memberikan novel yang telah ia buat kepada Yoo Min-hyuk. Ia mengatakan kepada pegawai di sana bahwa ia ingin bertemu dengan Yoo Min-hyuk. Pegawai itu berkata bahwa Direktur Yoo Min-hyuk sedang rapat. Mendengar itu, Han Ji-eun baru tahu kalau Yoo Min-hyuk adalah seorang direktur. Ia pun menitipkan novelnya kepada pegawai tersebut dan mengatakan tolong berikan ini kepada Yoo Min-hyuk. Kemudian selesai rapat, Yoo Min-hyuk melihat amplop yang dititipkan Han Ji-eun tadi dan ia membacanya. Sampai di rumah, Lee Yong-jae meledek Han Ji-eun karena sebenarnya Lee Yong-jae tidak percaya bahwa Han Ji-eun bisa menulis sebuah novel. Saat itu tidak sengaja Han Ji-eun menemukan cincin yang pernah dibuang oleh Lee Yong-jae. Han Ji-eun mengambilnya dan berkata, "Hore, aku menemukannya." Lee Yong-jae bertanya, "Apa yang kau temukan?" Han Ji-eun menjawab, "Aku menemukan cincin yang pernah kau buang." Kemudian Lee Yong-jae berusaha untuk merebut cincin itu dari tangan Han Ji-eun dan menyuruh Han Ji-eun untuk membuangnya. Tetapi Han Ji-eun menolak. Kemudian Han Ji-eun menggigit tangan Lee Yong-jae. Lee Yong-jae pun berteriak kesakitan. Karena kesal kepada Han Ji-eun, Lee Yong-jae masuk ke kamar Han Ji-eun dan menaruh pakaian Han Ji-eun ke dalam koper. Ia marah dan menyuruh Han Ji-eun untuk pergi. Han Ji-eun menolak untuk pergi dan mengatakan, "Kau yang harus pergi. Ini adalah rumahku. Apa kau lupa tentang kontrak itu? Rumah ini akan menjadi milikku saat kita bercerai," jawab Han Ji-eun. Mendengar itu, Lee Yong-jae berkata, "Oh, siapa bilang aku akan menceraikanmu? Baiklah, rumah ini akan menjadi milikmu saat kita bercerai. Sampai bertemu 6 bulan lagi saat kontrak pernikahan kita habis. Tapi sekarang kau harus pergi dari sini." Kemudian Lee Yong-jae mengusir Han Ji-eun dari rumahnya. Akhirnya Han Ji-eun pergi ke rumah Dong-wook dan Hee-jin. Dong-wook dan Hee-jin meminta Han Ji-eun untuk kembali ke rumahnya. Tetapi Han Ji-eun menolak dan mengatakan, "Kalian yang menyebabkan semua ini. Jadi untuk sementara ini aku akan tinggal di sini," jawab Han Ji-eun. Keesokan harinya, Han Ji-eun menerima telepon dari produser Lee Yong-jae. Ia meminta Han Ji-eun untuk membuatkan makan siang untuk 10 orang. Ia juga mengharapkan kehadiran Han Ji-eun. Han Ji-eun pun akhirnya menyanggupi permintaannya itu. Sementara itu, Lee Yong-jae tengah bersama Haewon. Haewon bertanya kepada Lee Yong-jae, "Yong-jae, siapa yang lebih kau sukai? Aku atau Han Ji-eun?"
Mendengar itu, Yongjai merasa gugup dan ia menjawab, "Kau." Kemudian Haiwon berkata, "Bodoh, seharusnya kau lebih menyukai istrimu." Lalu ia kembali bertanya, "Yongjai, apa aku penting bagimu? Apa aku lebih penting dari Han Ji-eun? Apa aku spesial bagimu?" Kemudian Yongjai menjawab, "Ya, kau penting bagiku. Kau juga spesial bagiku." Kemudian Haiwon berkata, "Aku tidak peduli jika dikatakan egois. Aku penting dan spesial bagimu. Kau jangan lupakan itu. Atau aku tidak akan memaafkanmu," ucap Haiwon kepada Yongjai. Saat pulang ke rumah, Yongjai merasa sepi karena tidak ada Han Ji-eun. Kemudian ia masuk ke kamar Han Ji-eun dan melihat kalender yang ada di sana. Dari situ ia tahu bahwa lusa adalah hari ulang tahun Han Ji-eun. Keesokan harinya, sesuai dengan permintaan produser, Han Ji-eun membuatkan makan siang lalu ia mengantarkannya. Sampai di sana, ibu produser telah menunggunya. Tapi Han Ji-eun kaget, ternyata di sana ada Yongjai yang tengah melakukan pemotretan. Produser itu menghampiri Han Ji-eun dan berkata, "Aku senang kau datang." Kemudian ia berkata, "Ayo semuanya, kita istirahat makan dulu. Istri Yongjai telah membawakan kita makan siang." Lalu mereka semua istirahat makan siang. Kemudian Yongjai dan Han Ji-eun diminta untuk wawancara. Nah, saat wawancara ini, Yongjai dan Han Ji-eun bertingkah lucu, terutama saat mereka diminta untuk saling menyuapi satu sama lain. Kelakuan Han Ji-eun dan Yongjai emang selalu bikin gemes ya. Han Ji-eun menyuapi Yongjai sampai mulut Yongjai penuh oleh makanan. Begitupun sebaliknya, Yongjai menyuapi Han Ji-eun sampai mulut Han Ji-eun penuh oleh makanan. Dan mereka juga terpaksa harus selalu tersenyum di depan wartawan. Untuk menghindari isu tentang keretakan rumah tangganya, pada sesi terakhir wawancara, Yongjai diminta untuk mencium Han Ji-eun. Kemudian Yongjai mencium Han Ji-eun sambil berbisik kepada Han Ji-eun, "Kau harus tetap tersenyum." Akhirnya, Han Ji-eun pun tersenyum dengan terpaksa. Selesai wawancara, produser menemui Han Ji-eun dan berkata, "Kau harus lebih berhati-hati karena Yongjai adalah seorang public figure. Jadi, kalian tidak boleh sembarangan dalam bertindak." Han Ji-eun menjawab, "Ya, saya mengerti. Tolong maafkan saya." Saat hendak pulang, tiba-tiba Han Ji-eun melihat novelnya ada di meja ibu produser. Ia pun bertanya, "Bagaimana itu bisa ada di sini?" Lalu produser itu menjawab, "Oh, ini Yongjai yang memberikan." Han Ji-eun terkejut, "Apa? Yongjai?" Lalu ia bertanya, "Bagaimana menurutmu cerita dari novel itu?" Produser itu menjawab, "Ceritanya kurang menarik dan berantakan. Banyak kalimat yang tidak lengkap." Mendengar itu, Han Ji-eun pun merasa sedih. Lalu ia berkata, "Sebenarnya novel itu saya yang membuat." Produser itu pun merasa terkejut dan meminta maaf. Kemudian Han Ji-eun pulang dengan perasaan sedih dan kecewa. Saat dalam perjalanan pulang, Yongjai bertanya kepada Han Ji-eun, "Kenapa kau sedih?" Kemudian Han Ji-eun berkata, "Dia bilang ceritanya jelek." "Kau memang benar, aku tidak bisa membuat sebuah novel." Mendengar ucapan Han Ji-eun, Yongjai pun merasa iba kepadanya. Keesokan harinya, Han Ji-eun memasak untuk Yongjai.
Kemudian Leongjai bertanya, "Mana sup rumput laut? Saat ulang tahun seharusnya makan sup rumput laut." Kemudian Han Ji-eun menjawab, "Apa hari ini kau ulang tahun?" Lalu Leongjai berkata, "Bukan aku, tapi kau." Han Ji-eun berkata, "Bagaimana kau tahu hari ini ulang tahunku?" Kemudian Leongjai bertanya, "Apa yang akan kau lakukan?" Lalu Han Ji-eun menjawab, "Aku akan mengajak Dongwook dan Hee-jin jalan-jalan ke Magic Land." "Hah? Magic Land? Sudah sebesar ini kau akan pergi ke Magic Land?" jawab Leongjai. "Ya, kau boleh pergi ke Magic Land, tapi kau harus membersihkan rumah dulu," ucap Leongjai lagi. Lalu Han Ji-eun menjawab, "Ya, baiklah, aku tahu itu." Saat membersihkan rumah, Han Ji-eun mendapat telepon dari Yoo Min-hyuk. Yoo Min-hyuk menyuruh Han Ji-eun untuk datang ke kantornya. Lalu Han Ji-eun berkata, "Ya, baik, aku akan ke sana sekarang." Kemudian Han Ji-eun membatalkan rencananya untuk pergi ke Magic Land bersama Dongwook dan Hee-jin. Sementara itu, Leongjai pergi untuk membeli sebuah recorder. Ia bermaksud untuk memberikan recorder itu kepada Han Ji-eun sebagai hadiah ulang tahun untuk Han Ji-eun. Akhirnya Han Ji-eun sampai di kantor Yoo Min-hyuk. Saat di depan pintu, tidak sengaja Han Ji-eun mendengar Yoo Min-hyuk tengah menelpon seseorang. Ia tengah menjelek-jelekan sebuah novel. Han Ji-eun mengira bahwa novel yang dijelekan itu adalah novel miliknya. Yoo Min-hyuk melihat Han Ji-eun dan mempersilahkannya untuk masuk. Lalu Yoo Min-hyuk berkata kepada Han Ji-eun, "Aku sudah membaca novelmu. Ceritanya berantakan dan kurang menarik. Cerita seperti itu banyak terdapat di internet. Apa benar kau memang membuatnya sendiri?" tanya Yoo Min-hyuk kepada Han Ji-eun. Mendengar perkataan Yoo Min-hyuk, Han Ji-eun merasa kesal. Lalu ia menjawab, "Ya, aku yang menulis cerita jelek itu. Sebelum kau menghina orang lain, sebaiknya kau buang dulu sifat burukmu itu. Aku yang menulisnya. Aku akan tetap menulis sampai kapanpun," jawab Han Ji-eun bernada kesal. Yoo Min-hyuk pun hanya tersenyum melihatnya. Saat hendak pergi, Yoo Min-hyuk berkata kepada Han Ji-eun, "Buatlah satu sinopsis selama seminggu. Jika hasilnya bagus, kau akan dibayar." Mendengar itu, Han Ji-eun sangat senang sekali. Ia pun tersenyum-senyum sendiri. Sampai tidak sadar, ia bertemu kembali dengan Yoo Min-hyuk saat hendak naik lift. Karena merasa malu, Han Ji-eun pun memalingkan wajahnya. Lalu Yoo Min-hyuk berkata, "Tak usah malu. Ayo, masuklah." Lalu Han Ji-eun pun masuk ke dalam lift itu. Di dalam lift, Han Ji-eun meminta maaf kepada Yoo Min-hyuk karena sempat marah padanya tadi. Lalu Yoo Min-hyuk berkata kepada Han Ji-eun, "Karena kau sudah mendapatkan kontrak, ayo kita makan malam untuk merayakannya." Han Ji-eun pun mengatakan, "Ya, baiklah." Sementara itu, Leongjai yang mengira bahwa Han Ji-eun pergi ke Magic Land, diam-diam ia pergi ke sana dan mencari Han Ji-eun. Tetapi karena ia seorang artis dan banyak orang yang mengenalinya, ia pun terpaksa memakai sebuah topeng untuk penyamar. Tapi penyamarannya itu tidak berhasil karena para penggemarnya tetap mengenalinya. Akhirnya Leongjai terpaksa berlari dan bersembunyi di sebuah toilet untuk menghindari para penggemarnya. Karena merasa terpojok, Leongjai pun akhirnya menelpon manajernya dan memintanya untuk menjemputnya. Tak lama, manajernya pun datang dan menjemput Leongjai dari sana. Di lain tempat, Han Ji-eun sedang makan malam bersama Yoo Min-hyuk. Han Ji-eun kaget melihat harga makanan di sana yang ternyata sangat mahal.
Lalu Han Ji-eun berbisik kepada Yoo Min-hyuk, "Sebaiknya kita makan spaghetti saja. Aku tahu tempat yang enak untuk makan spaghetti." Kemudian Yoo Min-hyuk menjawab, "Lain kali saja kita makan spaghetti. Kali ini biar aku yang traktir," jawab Yoo Min-hyuk sambil tersenyum. Selesai makan, Yoo Min-hyuk mengantarkan Han Ji-eun pulang. Dan ternyata Lee Yong-jae melihat kejadian itu dari dalam rumah. Lee Yong-jae pun berkata kepada Han Ji-eun, "Kenapa jam segini kau baru pulang?" Lalu Han Ji-eun menjawab, "Bukankah sudah aku bilang kalau aku akan pulang malam?" Lalu Han Ji-eun bertanya, "Apa kau sudah makan?" Lee Yong-jae menjawab, "Aku belum makan, buatkan aku makanan. Aku ingin makan nasi." Saat itu tidak sengaja Han Ji-eun melihat topeng yang dibeli Lee Yong-jae di Magic Land tadi. Lalu ia bertanya kepada Lee Yong-jae, "Yong-jae, apa kau tadi habis pergi ke Magic Land?" Lee Yong-jae pun menjawab, "Tidak, aku tidak mungkin pergi ke sana. Untuk apa aku ke sana?" Aku tidak jadi ke sana. Yong-jae, apa kau lama menungguku di sana?" tanya Han Ji-eun. Lalu Yong-jae menjawab, "Ya, aku memang pergi ke sana, tapi aku tidak menunggumu. Kau jangan salah paham." Kemudian saat makan, Han Ji-eun mengajak Lee Yong-jae pergi ke Magic Land. Ia berkata, "Yong-jae, aku tidak makan sup rumput laut atau kue ulang tahun. Setidaknya aku harus pergi ke Magic Land. Ayo kita ke sana," ajak Han Ji-eun. Akhirnya mereka berdua pergi ke Magic Land. Tapi ternyata Lee Yong-jae tidak bisa main skating dan ia sempat terjatuh. Lalu Han Ji-eun berkata, kau bodoh sekali. Apa kebodohan laki-laki itu ada batasnya? Lee Yong-jae, ayolah." Kemudian Han Ji-eun mengajari Lee Yong-jae naik skating. Keesokan harinya, Han Ji-eun melihat sebuah kado di atas meja. Isinya adalah sebuah recorder. Di situ tertulis, "Selamat ulang tahun Han Ji-eun. Jadilah orang yang dapat menyentuh hati orang lain." Dan ternyata kado itu adalah kado pemberian Lee Yong-jae sebagai hadiah ulang tahunnya. Han Ji-eun ingin berterima kasih kepada Lee Yong-jae, tetapi Lee Yong-jae keburu pergi. Lalu Han Ji-eun mulai mengetes recorder pemberian Lee Yong-jae. Ia berkata, ada yang aneh dengan Lee Yong-jae. Ia bilang tidak ada orang jahat di dunia ini. Apa itu benar? Kadang-kadang dia terlihat manis, tapi aku tidak yakin. Saat itu tiba-tiba ada yang datang, dan ternyata yang datang itu adalah ibu dan nenek dari Lee Yong-jae. Kira-kira ada apa ya mereka datang ke sana? Penasaran kan? Mau tahu kelanjutannya? Tunggu di episode kelima ya. Jangan lupa juga subscribe dan like channel ini ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton.